Ratusan pesawat luar angkasa diplomatik lepas landas dari bumi. Saat mencapai destinasinya, wahana ini disambut oleh ratusan pesawat dari luar angkasa. Inilah kontak pertama umat manusia dengan peradaban di luar bumi. Para astronom telah mendeteksi keberadaannya di sistem bintang yang sangat dekat dengan kita, yaitu Proxima Centauri. Bintang Katai Merah ini menjadi bintang terdekat dengan tata surya kita. Ukurannya 7 kali lebih kecil dari matahari dan sekitar 50% lebih besar dari Jupiter. Tapi intensitas cahayanya 8 kali lebih terang dari sang bintang. Sistem bintang ini berjarak 4,2 tahun cahaya dari bumi dan selama itulah foton cahaya perlu menempuh perjalanannya menuju bumi. Sedangkan matahari cuma perlu waktu 8 menit. Jadi, kalau kamu mau menjelajahi Proxima Centauri, waktu tempuhnya kurang lebih selama 73.000 tahun dengan roket konvensional yang ternyata jauh lebih lama dari peradaban cerdas di muka bumi. Tapi yang menjadi pusat perhatian kita sebetulnya bukan bintang ini, melainkan planet Proxima Centauri B yang mengorbitnya. Ukurannya 17% lebih besar dari bumi dan bobotnya sekitar 10% lebih berat. Planet ini mengorbit bintangnya pada jarak 7,3 juta kilometer. Sementara bumi berjarak 150 juta kilometer dari matahari, 20 kali lebih jauh. Tapi bintang induk Proxima Centauri termasuk Katai Merah. Pancaran panas dan cahayanya nggak seintens matahari. Jadi, planet Proxima Centauri B berada di zona laik huni bintangnya. Karena jaraknya sudah sangat pas, planet ini nggak terlalu panas maupun terlalu dingin. Dengan kata lain, suhu di situ bisa membuat airnya tetap berwujud cair. Sehingga Proxima Centauri B bisa menopang kehidupan. Tapi berdasarkan observasi lebih lanjut, para saintis mulai menyaksikannya. Bintang induk ini sangat nggak stabil dan cahayanya sangat fluktuatif. Pada tahun 2017, para astronom mengamati ledakan besar. Bintang ini kelihatan 1000 kali lebih terang selama 10 detik. Padahal sebelumnya ada ledakan yang lebih lemah. Planetnya kemudian menerima radiasi yang sangat kuat. Kalau memang di situ ada kehidupan, semua organisme pasti sudah musnah terkena suar. Proxima Centauri B menerima pancaran sinar X sekitar 400 kali lebih kuat daripada di bumi. Organisme kompleks yang hidup di kondisi seperti ini nggak akan sanggup bertahan. Menurut para ilmuwan, kalaupun ada atmosfer dan lautan di Proxima Centauri B, radiasi intens yang terjadi terus-menerus akan langsung memusnahkan mereka. Proxima Centauri B sangat dekat dengan bintang induknya sehingga mengalami penguncian gravitasi. Dan cuma salah satu sisi planetnya yang selalu mengarah ke sang bintang. Hal serupa juga terjadi pada bumi dan bulan. Maka cuma satu sisinya yang menerima radiasi intens. Sebagian ahli juga berspekulasi kalau peradaban cerdas mungkin mendiami sisi gelap planet ini. Dan bisa aja mereka telah mengirimkan sinyal misterius yang tertangkap oleh para astronom pada tahun 2019. Para saintis mendeskripsikannya sebagai suar optik terang berdurasi lama diikuti dengan serangkaian ledakan radio yang koheren dan kuat. Sinyal ini teramati selama 30 hari dengan salah satu teleskop radio di bumi. Para ilmuwan mengiranya sebagai sinyal buatan yang dikirim oleh peradaban di luar angkasa. Dan kemungkinan sinyal ini berasal dari Proxima Centauri B atau salah satu satelit yang ada di sistem bintang itu. Tapi setelah dilakukan pendalaman, mereka gagal mendeteksi sinyal yang sama. Lalu teori yang paling kuat menyatakan sinyal radio ini kemungkinan cuma berupa gangguan yang berasal dari teknologi di bumi. Tapi gimana ya kalau sinyal ini memang dikirim oleh peradaban di sisi gelap Proxima Centauri B? Kali aja kita akan segera mengetahuinya. Teleskop antariksa James Webb telah diluncurkan pada hari Natal tahun 2021 ini. Roket pendorong lepas landas dari bumi menuju orbit, kemudian wahana ini akan membawa teleskop ke titik spesifik di antara bumi dan matahari yang gaya gravitasinya sama kuat. Gak seperti di permukaan bumi, di luar angkasa gak ada polusi cahaya. Jadi gak akan ada awan dan kondisi cuaca lain yang mengganggu kinerja teleskop. Teleskop James Webb digadang-gadang bisa menggantikan teleskop Hubble yang telah beroperasi sejak tahun 1990 dan harganya mencapai 147 triliun rupiah. James Webb dilengkapi dengan cermin selebar ring tinju yang lebih canggih sehingga bisa mengamati objek yang jauh di luar angkasa. Dan saking jauhnya, cahaya yang belum sampai di bumi sudah bisa terdeteksi.
Jadi kemungkinan kita akan bisa merunut jauh ke belakang. Bahkan, teleskop James Webb akan mengamati kondisi alam semesta beberapa saat setelah Big Bang. Jadi kita akan bisa melihat proses terbentuknya bintang dan galaksi pertama, serta perubahan alam semesta sampai sekarang. Selain itu, James Webb juga bisa mempelajari Proxima Centauri B. Para astronom akan melacak cahaya buatan di permukaannya seperti cahaya LED di planet kita. Kalau Proxima Centauri B benar-benar menaungi kehidupan di sisi gelapnya, penghuni lokalnya pasti sudah bisa mindahin panas dan cahaya dari sisi terangnya. Dan mereka perlu memanfaatkan cahaya buatan untuk mendukung kehidupan di sisinya. James Webb mampu ngebedain antara cahaya asli bintang dengan cahaya buatan di sisi gelap planet. Dan kalaupun memang ada cahaya buatan di situ, berarti kita akan bisa mengonfirmasi adanya peradaban cerdas di luar sistem tata surya kita yang selama ini belum pernah terbukti. Tapi bisa aja sih ada kesalahan kalkulasi dan interpretasi data. Nah, untuk mengetahui kebenarannya, kita cuma perlu mengirim probe luar angkasa ke Proxima Centauri sehingga bisa tahu gambaran pastinya. Tapi kita terkendala jarak. Meskipun lokasi Proxima Centauri paling dekat dengan tata surya, kita perlu waktu puluhan ribu tahun untuk sampai ke sana. Apalagi probe luar angkasa Voyager 1 perlu menempuh perjalanan selama 44 tahun cuma untuk meninggalkan tata surya. Dan itu baru langkah kecil aja sebelum menuju ke bintang terdekat. Jadi kita perlu metode lain agar perjalanannya lebih jauh dan cepat. Sebagian ilmuwan mengusulkan pengiriman mikroprobe ke Proxima Centauri B. Berat maksimalnya cuma setara jarum jahit. Wahana peluncur akan meluncurkan ribuan probe menuju orbit, kemudian probe melepaskan layar luar angkasanya. Layar ini berbahan super ringan dan memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan daya dorong. Setelah layarnya mengembang, kita bisa mengarahkan sinar laser kuat ke planet tujuan yang nantinya akan mempercepat laju probe sampai 20% dari kecepatan cahaya. Ini akan menjadi rekor kecepatan absolut berdasarkan standar kita. Tapi probe ini masih perlu waktu 21 tahun untuk sampai di destinasinya dan kita perlu nunggu sekitar 4 tahun lagi untuk menerima sinyalnya. Sistem bintang Proxima Centauri bukan satu-satunya dunia yang berpotensi menaungi kehidupan. Dan salah satu misi teleskop James Webb adalah mencari dunia lain seperti ini. Instrumen canggihnya akan mampu melacak planet sejuk yang suhunya mirip bumi. Kita akan mendalami sekitar 24 sistem bintang di dekatnya, mendeteksi planetnya, sekaligus satelitnya. Para ilmuwan telah mengantisipasi kejutan besar dalam penemuan eksoplanet tersebut. Setelah mulai dioperasikan pada tahun 2022, teleskop ini akan membantu kita mendeteksi dunia baru dan mendalami objek luar angkasa yang sudah ditemukan. Berkat teleskop antariksa James Webb, kita juga mungkin bisa mendalami tata surya kita sendiri. Misalnya saja, Europa, satelit Jupiter yang diyakini memiliki kandungan air. Bentuknya memang mirip bongkahan es, tapi interaksi gravitasi Europa dengan Jupiter telah memanaskan intinya. Dan kemungkinan es di bawah permukaannya bisa mencair, jadi di bawah kerak esnya kemungkinan ada lautan. Kondisi serupa juga bisa terjadi di satelit Saturnus, Enceladus yang cukup aktif secara geologis. Banyak gletser yang menyembur dari sela-sela permukaannya. Instrumen inframerah teleskop James Webb akan bisa mengeksplorasi Europa dan Enceladus, terutama dalam pencarian tanda-tanda kehidupan di masa lalu. Keberadaannya bisa dilacak dari jejak aktivitas kehidupan organisme atau bakteri hidup. Teleskop ini dijadwalkan akan beroperasi selama 6 tahun, tapi di masa depan kita akan meluncurkan teleskop yang jauh lebih besar. Namanya LUVOIR atau Large UV Optical Infrared Surveyor. Ukuran cermin LUVOIR 2 kali lebih besar dari teleskop James Webb dan hampir 7 kali lipatnya Hubble. Menurut rencana, teleskop ini akan diluncurkan pada tahun 2039 dengan bantuan roket super berat menuju orbit. Kemudian, LUVOIR harus sampai di destinasinya sejauh 1,5 juta kilometer dari bumi untuk memulai observasi. Saat itulah kita akan bisa melaju lebih cepat dari kecepatan cahaya. Dan kalau teleskop ini mendeteksi planet yang berpotensi laik huni, kita bisa mengirim probe luar angkasa atau malah tim pengamat ke planet tujuan. Dengan begini, pertemuan diplomatis dengan peradaban luar angkasa bisa saja menjadi kenyataan.
Jupiter punya 79 satelit yang sudah kita kenal. 4 diantaranya paling besar dan menarik. Kita biasa menyebutnya sebagai satelit Galileo. Nama keempat satelit ini berasal dari Galileo Galilei yang telah menemukannya pada abad ke-17. Meski punya persamaan, keempat satelit Galileo ini sangat berlainan. Europa berukuran paling kecil di antara semua satelit Galileo dan diameternya 3000 km. Satelit mungil ini mengitari Jupiter tiap 3,5 hari. Gambar pertamanya diambil pada tahun 1970-an. Dan sebagian besar permukaannya terdiri dari es cair. Europa punya banyak retakan tanah panjang yang bisa mencapai 1,5 km dan dapat meluas hingga ribuan kilometer. Retakan ini mungkin telah terbentuk saat kerak Europa tertarik oleh pasang surut lautan misterius di bawah permukaannya. Pada tahun 2012, para ilmuwan menemukan semburan uap air di dekat kutub selatan Europa yang tingginya sampai 200 km. Semburan ini bisa membantu mereka nyari tahu kandungannya tanpa harus mendarat di permukaannya. Mereka menduga ada lautan luas yang terkubur sedalam 15 sampai 25 km di bawah permukaan padatnya. Lautan ini mungkin sedalam 65 sampai 160 km. Meski diameter Europa cuma seperempatnya bumi, kandungan airnya 2 kali lebih banyak dari semua lautan kita. Lautan ini menjadi lingkungan potensial bagi makhluk hidup. Ilmuwan meyakini seluruh kerak es Europa mengapung di atas lautan. Kerak es ini mungkin berotasi penuh mengitari Europa tiap 12.000 tahun. Dalam foto yang diambil pesawat antariksa Galileo, ada bintik coklat gelap berukuran kecil yang berdiameter 10 km dan terbentuk saat zat panas yang gak padat mencapai permukaan. Zat panas ini mungkin telah mendorong atau memecah kerak Europa. Permukaan Europa terbentuk oleh medan tak beraturan, berupa area kasar yang dikelilingi permukaan lebih halus. Ekuatornya mungkin tertutup oleh bongkahan es runcing bernama Penetentes yang tingginya bisa sampai 15 meter. Bumi kita juga punya es kayak gini, terutama di dataran tinggi yang kering, tapi ukurannya nggak sebesar Penetentes di Europa. Bulan kita punya lebih dari 5.000 kawah besar yang berdiameter lebih dari 25 km. Permukaan Europa nggak dipenuhi kawah benturan dan umurnya mungkin belum sampai 50 juta tahun. Artinya, permukaannya terus mengalami perubahan. Europa bersuhu dingin dan menjadi salah satu objek padat antariksa yang paling mulus di tata surya. Makanya, Europa 5 kali lebih terang dari bulan kita. Satelit ini berada di bawah ledakan radiasi konstan dari Jupiter. Karena radiasinya sangat kuat, kita nggak akan bisa bertahan di situ meski cuma 1 hari. Jarak Europa ke matahari 5 kali lebih jauh dari jarak bumi ke sang bintang. Dan di sini hampir nggak ada sinar matahari. Bahkan suhu rata-rata minusnya 160 derajat Celcius di ekuator dan sekitar minus 220 derajat Celcius di kutubnya. Sekitar 40 tahun yang lalu, pesawat luar angkasa Voyager 1 mendekati satelit berbatu, Io, dan rupanya satelit ini menjadi jawarannya aktivitas vulkanik di tata surya kita. Io adalah satelit terdalam kelima Jupiter yang berumur 4,5 miliar tahun, hampir sama dengan sang planet. Ukurannya mirip bulan, kepadatan dan gravitasinya juga hampir sama. Banyak satelit di tata surya kita terdiri dari silikat dan es cair, tapi Io terbuat dari besi dan batu silikat. Di Io juga ada aurora yang cantik. Saat satelit ini mengitari Jupiter, auroranya bisa meredup atau semakin terang, tapi selalu ada. Io relatif dekat dengan Jupiter, hampir 420.000 km di atas puncak awannya. Kalau kamu mengamati Jupiter dari permukaan Io, ukurannya di angkasa akan 40 kali lebih besar dari bulan kita. Langit di situ sangat cantik. Io perlu mengitari planetnya selama 42,5 jam, sementara bulan kita perlu waktu hampir sebulan. Di beberapa area, efek air pasang Io bisa sampai setinggi 100 meter, mirip seperti di bumi. Gravitasi bulan kita menyebabkan pasang surut. Io nggak punya lautan, tapi permukaannya terus bergerak naik turun, mirip lift yang membawa kita ke bawah, kemudian naik ke lantai 30.
Gravitasi Jupiter dan satelit besarnya mempengaruhi Io, jadi gaya pasang di permukaannya 5 kali lebih kuat dari pasang laut tertinggi di bumi. Akibatnya, bagian dalam Io sangat panas sehingga sejumlah materi di intinya meleleh, mendidih, dan terdorong keluar. Setelah menghasilkan lubang di tanah, materi ini kemudian berubah menjadi gunung berapi. Aktivitas vulkanik di Io paling tinggi di tata surya kita. Di permukaannya terdapat lebih dari 400 gunung berapi dan 150 diantaranya terus-terusan meletus. Sebagian diantaranya juga ada yang menyemburkan gas panas setinggi 320 km. Permukaannya sangat sulit ditapaki karena ada aliran lava besar, banyak danau lava, dan gunung raksasa yang terus runtuh. Ganymede, satelit terbesar di tata surya kita, juga punya lautan air paling luas. Volumenya 26% lebih besar dari Merkurius, tapi nggak terlalu padat. Satelit raksasa ini punya kerak es cair setebal 15 km. Mungkin di bawahnya ada lautan luas yang berwujud cair. Kedalamannya bisa mencapai 100 km, atau 10 kali lipatnya titik terdalam di lautan bumi. Pesawat luar angkasa spacecraft juga mendeteksi tutup kutub yang terbuat dari air beku. Ganymede terdiri dari setengah batu dan setengah air, termasuk sedikit logam dan es. Atmosfernya sangat tipis dan nggak mengandung oksigen. Lautan ini kemungkinan besar nggak menyimpan kehidupan. Bumi bisa dijadikan sebagai contoh planet yang dihuni mikroba dan makhluk hidup khusus tanpa sinar matahari. Tapi lautan Ganymede sangat dalam dan tekanannya super kuat. Jadi, air di bagian bawahnya kemungkinan telah terkompres lagi menjadi es. Bentuk kehidupan di kedalaman laut di bumi bisa bertahan berkat ventilasi panas yang mengeluarkan mineral. Hal yang sama nggak akan terjadi di Ganymede karena lautan dan intinya mungkin dibatasi es tebal. Tapi laut di situ lebih asin dan terdiri dari beberapa lapisan es. Kalau memang di situ ada kehidupan, mungkin letaknya ada di inti berbatu yang bersentuhan dengan lapisan es terdalamnya. Di bawah semua air dan es ini terdapat medan magnet yang menjadikan Ganymede sebagai satu-satunya satelit di tata surya kita yang punya medan magnet. Penyebabnya mungkin karena satelit ini berinti cair. Ganymede mengitari Jupiter sekitar 7 hari sekali. Orbitnya sangat nyentrik dan posisinya lumayan dekat dengan Jupiter. Gravitasi Ganymede, Io, dan Europa saling tarik-menarik. Saat Ganymede mengorbit Jupiter 1 kali, Europa sudah 2 kali, dan Io sudah mengorbitnya sampai 4 kali. Sepertiga permukaan Ganymede berupa area gelap yang luas, dan 2/3-nya lebih cerah. Area gelap ini lebih tua dan punya lebih banyak kawah. Area yang lebih cerah punya rangkaian pegunungan selebar 700 meter dan sepanjang ribuan kilometer. Callisto, bulan terbesar ketiga di tata surya kita, berdiameter 4.820 km dan mengelilingi Jupiter selama 17 hari di bumi dalam 1 kali orbit. Atmosfernya sangat tipis dan di situ ada banyak kawah benturan, tapi kerak kuno di dasarnya sudah berumur lebih dari 4 miliar tahun. Kalau aktivitas geologis suatu planet setinggi bumi, kebanyakan bukit dari bencana di masa lalu akan hilang. Air, gunung berapi, gerakan lempeng tektonik, aktivitas manusia, dan cuaca bisa mengubah permukaan planet. Callisto nggak pernah mengalami semua itu. Para ilmuwan mengira satelit ini pernah diselimuti laut yang membeku. Callisto sering ditabrak meteor, meski sering juga luput dari target. Meski begitu, Callisto tetap punya sejumlah kawah yang cukup cantik. Misalnya Valhalla, kawah multi cincin terbesar di tata surya kita ini berdiameter 4.000 km. Kawah utama di Callisto punya cincin paling banyak di antara objek antariksa lain. Objek yang telah menabrak satelit ini pasti cukup besar karena bisa menembus kerak tipis sampai airnya menyebar ke permukaan. Dan di bawah kerak tipis ini mungkin ada lautan asin atau es lembut.
Probe antariksa Galileo mendeteksi kalau medan magnet Jupiter nggak bisa menembus satelit ini. Kemungkinan karena lapisan ini setebal 10 km. Karena itulah Callisto sulit dijelajah. Satelit seperti Europa punya celah yang bisa mengeluarkan air dari lautan di bawah permukaannya. Tapi untuk menjelajahi Callisto dan nyari tahu masa lalunya, ilmuwan harus menggunakan cara lama dengan menggali keraknya. Kalau kita mau menjelajahi bagian luar tata surya, Callisto akan menjadi tempat yang bagus karena radiasi Jupiter nggak sampai ke situ. Jadi, kita akan lebih aman. Pada tanggal 20 Agustus 1977, misi luar angkasa paling ambisius meluncur dari bumi. Tujuan utama Voyager 2 adalah mempelajari tata surya luar dari dekat. Itu bisa terjadi karena deretan langka planet-planet. Voyager 2 ditugaskan mempelajari semua raksasa gas tata surya, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Para astronom juga berharap probe ini bisa menemukan dan menjelajahi tepi tata surya. Karena Voyager 2 dirakit untuk perjalanan antar bintang, probe ini dilengkapi dengan antena besar kira-kira selebar 4 meter. Alat itu membuat pesawat antariksa ini bisa mengirim data yang dikumpulkannya ke bumi. Selama perjalanannya, probe antariksa ini menemukan bulan ke-14 Jupiter. Voyager 2 adalah satu-satunya pesawat antariksa yang mempelajari keempat planet raksasa dari dekat. Ia objek buatan manusia pertama yang melintasi Uranus. Di sana, probe ini menemukan 2 cincin dan 10 bulan baru. Voyager 2 juga terbang melewati Neptunus dan melihat titik gelap besarnya. Itu adalah badai besar yang berputar di belahan selatan planet ini. Badai itu seukuran bumi dan bergerak pada kecepatan 2.400 km per jam. Ini adalah angin terkuat yang pernah dicatat di semua planet tata surya. Dalam sejarah penjelajahan antariksa, hanya 5 pesawat antariksa yang berhasil meninggalkan tarikan gravitasi tata surya, yakni Pioneer 10 dan 11, Voyager 1 dan 2, dan New Horizons. Kita meluncurkan ribuan objek ke ruang angkasa. Objek-objek ini dengan mudah mengalahkan gravitasi bumi. Tapi, matahari sekitar 300.000 kali lebih besar dari bumi. Itu sebabnya tarikan gravitasinya jauh lebih sulit dilawan. Lebih hebatnya lagi, Voyager 2 adalah objek buatan manusia kedua dalam sejarah yang mencapai ruang angkasa di antara bintang setelah melewati heliosfer. Heliosfer adalah gelembung medan magnet dan partikel yang dihasilkan oleh matahari dan melindungi tata surya. 2 tahun setelah peluncurannya, Voyager 2 mulai mengirimkan foto-foto pertama Jupiter. Probe antariksa ini memberi para ilmuwan informasi yang sangat dibutuhkan tentang Io dan Europa, beberapa bulan Jupiter terbesar. Lalu misi luar angkasa ini melintasi raksasa gas itu. Jarak antara pesawat dan planet itu sekitar 644.000 km. Saat itulah probe itu melihat beberapa perubahan bentuk dan warna bintik merah raksasa. Ini adalah sistem badai permanen raksasa, seperti hurikan di bumi, tapi jauh lebih besar. 2 tahun kemudian, Voyager 2 tiba di Saturnus. Probe ini menemukan jari-jari dan belitan di beberapa cincin planet ini. Saat terbang ke belakang dan ke atas raksasa gas ini, pesawat antariksa ini melewati bidang cincin Saturnus. Pada saat itu, kecepatan Voyager sekitar 13 km per detik. Selama beberapa menit, probe itu dihantam ribuan butiran debu berukuran kecil. Ini terus menggeser arah probe, dan jet kontrolnya harus menembak beberapa kali untuk menstabilkan kendaraan. Setelah menjelajahi Uranus dan Neptunus, Voyager 2 keluar dari tata surya. Alat-alatnya diatur dalam daya rendah untuk menghemat daya. Pada bulan Agustus 2007, pesawat antariksa ini melewati termination shock. Ini adalah batasan yang menandai batas luar pengaruh matahari. Di sini, angin surya melambat. Pada musim panas 2013, Voyager 2 mencapai medium antar bintang. Kalau kita membahas soal mengirim dan menerima sinyal di ruang angkasa, ada 3 faktor yang harus kamu ingat: jarak, daya, dan waktu. Semakin jauh pesawat antariksa, semakin jauh sinyal harus merambat sebelum mencapainya. Dan semakin lama sinyal mengejar pesawat antariksa, dan saat datang, sinyal itu sangat lemah.
Masalah lainnya adalah begitu meluncur, pesawat antariksa ini tidak bisa ditingkatkan kualitasnya. Pesawat itu memakai teknologi yang terpasang di sana. Selain itu, pesawat seperti Voyager 2 diberi daya dengan bahan bakar radioaktif. Saat membusuk, bahan bakar radioaktif khusus itu melepaskan panas yang diubah menjadi listrik. Sayangnya, semakin banyak bahan yang membusuk, semakin sedikit daya pesawat untuk menerima dan mengirimkan sinyal radio. Terlepas dari masalah ini, kita belum kehilangan sambungan dengan Voyager 1 dan 2 karena teknologi baru dan lebih kuat muncul di bumi. Sinyal yang dikirim orang-orang bisa mencapai lebih jauh dari sebelumnya. Itu sebabnya kita masih bisa berhubungan dengan Voyager 2 yang sudah memasuki medium antar bintang pada tahun 2018 dan sudah menjelajah kira-kira 19 miliar kilometer. Tapi pada Maret 2020, bagian utama alat yang memungkinkan para ilmuwan bertukar sinyal dengan pesawat ruang angkasa itu mati. Setelah komunikasi dengan pesawat itu terhenti, NASA menghabiskan sekitar 11 bulan meningkatkan jaringan Deep Space Network-nya dan menginstal perangkat keras baru. DSN adalah jaringan internasional antena radio besar yang membantu para astronom di bumi berkomunikasi dengan misi antar planet. Antena-antena ini berada di California, Madrid, dan Canberra. Antena yang digunakan untuk berhubungan dengan Voyager 2 adalah piringan selebar 70 meter di Canberra. Ini satu-satunya alat yang bisa mengirim perintah sampai ke probe itu. Antena ini yang dikenal sebagai DSS-43 mulai beroperasi pada tahun 1972, 5 tahun sebelum Voyager 2 dan Voyager 1 meluncur. Pada saat itu, lebarnya hanya 64 meter. Sejak itu, piringan ini telah mendapat banyak perbaikan dan peningkatan. Tapi, 11 bulan terakhir adalah waktu terlama antena ini mati. Pada bulan Oktober 2020, antena itu akhirnya sudah siap untuk percobaan setelah ditingkatkan dan diperbaiki. Operator misi dikirim untuk mengatur perintah pada Voyager 2, dan setelah beberapa bulan hening, pesawat antariksa itu merespons. Probe itu mengonfirmasi telah mendengar panggilan. Setelah itu, pesawat antariksa ini melaksanakan perintah. Saat piringan itu mati, operator misi sebenarnya bisa mendapat pembaruan data sains dan kesehatan dari Voyager 2. Para astronom terus mendapat data dari medium antar bintang, wilayah di luar heliosfer matahari. Tapi, mereka tak bisa mengirim perintah pada probe itu karena sudah menjelajah terlalu jauh dari bumi. Antena yang sudah diperbarui mendapat 2 pemancar radio baru, dan itu dilakukan tepat waktu. Salah satu pemancar yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Voyager 2 sudah hampir 50 tahun belum diganti. Antenanya juga punya alat pendingin dan pemanas serta elektronik yang penting untuk mendukung pemancar canggih. Deep Space Network menarik karena antena radionya dipasang dengan sangat teliti. Jaraknya dibuat merata di seluruh dunia. Dengan begini, hampir semua pesawat antariksa selalu bisa berhubungan dengan setidaknya satu fasilitas, kecuali Voyager 2. Pada tahun 1989, probe ini melintasi Triton, bulan Neptunus. Hanya itu pertemuan dekat manusia dengan planet ke-8 tata surya dan bulannya. Omong-omong, Triton adalah objek terbesar yang dipercaya lahir di Sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper adalah cincin bentuk donat di sekeliling matahari yang dipenuhi objek beku. Voyager 2 menemukan sistem cincin Neptunus dan bulan-bulan bagian dalamnya yang kecil. Probe ini juga mengumpulkan banyak informasi menakjubkan tentang Triton. Misalnya, kini jelas bahwa bulan ini dipenuhi dengan kriovolcano. Alih-alih batu cair, gunung berapi ini memuntahkan es yang terdiri dari air, amonia, dan metana. Saat pesawat antariksa New Horizons melewati Pluto lebih dari 25 tahun kemudian, pesawat ini menemukan fenomena yang sama pada planet Katai itu. Omong-omong, untuk membuat perjalanan ini, Voyager 2 harus pergi ke kutub utara raksasa gas itu. Tapi ini mengubah lintasan probe, membelokkannya ke arah selatan bergantung pada bidang planet itu. Sejak itu, Voyager 2 bergerak di lintasan itu. Sekarang, pesawat antariksa ini sudah sangat jauh sampai tak terjangkau antena radio di belahan bumi utara, Madrid, dan California. Ini membuat DSS-43 yang terletak di belahan bumi selatan adalah satu-satunya piringan cukup kuat yang menyiarkan frekuensi yang tepat untuk mengirim perintah pada Voyager 2. Voyager 1, kembaran probe yang lebih cepat ini, tidak mengubah lintasannya.
Setelah melewati Saturnus, probe ini mengambil jalan berbeda. Itu sebabnya, sekarang probe ini bisa dengan mudah berkomunikasi dengan dua fasilitas di belahan bumi utara. Peningkatan di kompleks Deep Space Communication Canberra bisa juga menguntungkan misi luar angkasa lain. Misalnya, wahana Perseverance Mars yang mendarat di planet merah itu pada tanggal 18 Februari 2021. Piringan ini juga penting untuk menjelajahi planet lain dan bulan. Ratusan pesawat luar angkasa diplomatik lepas landas dari bumi. Saat mencapai destinasinya, wahana ini disambut oleh ratusan pesawat dari luar angkasa. Inilah kontak pertama umat manusia dengan peradaban di luar bumi. Para astronom telah mendeteksi keberadaannya di sistem bintang yang sangat dekat dengan kita, yaitu Proxima Centauri. Bintang Katai Merah ini menjadi bintang terdekat dengan tata surya kita. Ukurannya 7 kali lebih kecil dari matahari dan sekitar 50% lebih besar dari Jupiter. Tapi intensitas cahayanya 8 kali lebih terang dari sang bintang. Sistem bintang ini berjarak 4,2 tahun cahaya dari bumi dan selama itulah foton cahaya perlu menempuh perjalanannya menuju bumi. Sedangkan matahari cuma perlu waktu 8 menit. Jadi, kalau kamu mau menjelajahi Proxima Centauri, waktu tempuhnya kurang lebih selama 73.000 tahun dengan roket konvensional yang ternyata jauh lebih lama dari peradaban cerdas di muka bumi. Tapi yang menjadi pusat perhatian kita sebetulnya bukan bintang ini, melainkan planet Proxima Centauri B yang mengorbitnya. Ukurannya 17% lebih besar dari bumi dan bobotnya sekitar 10% lebih berat. Planet ini mengorbit bintangnya pada jarak 7,3 juta kilometer. Sementara bumi berjarak 150 juta kilometer dari matahari, 20 kali lebih jauh. Tapi bintang induk Proxima Centauri termasuk Katai Merah. Pancaran panas dan cahayanya nggak seintens matahari. Jadi, planet Proxima Centauri B berada di zona laik huni bintangnya. Karena jaraknya sudah sangat pas, planet ini nggak terlalu panas maupun terlalu dingin. Dengan kata lain, suhu di situ bisa membuat airnya tetap berwujud cair. Sehingga Proxima Centauri B bisa menopang kehidupan. Tapi berdasarkan observasi lebih lanjut, para saintis mulai menyaksikannya. Bintang induk ini sangat nggak stabil dan cahayanya sangat fluktuatif. Pada tahun 2017, para astronom mengamati ledakan besar. Bintang ini kelihatan 1000 kali lebih terang selama 10 detik. Padahal sebelumnya ada ledakan yang lebih lemah. Planetnya kemudian menerima radiasi yang sangat kuat. Kalau memang di situ ada kehidupan, semua organisme pasti sudah musnah terkena suar. Proxima Centauri B menerima pancaran sinar X sekitar 400 kali lebih kuat daripada di bumi. Organisme kompleks yang hidup di kondisi seperti ini nggak akan sanggup bertahan. Menurut para ilmuwan, kalaupun ada atmosfer dan lautan di Proxima Centauri B, radiasi intens yang terjadi terus-menerus akan langsung memusnahkan mereka. Proxima Centauri B sangat dekat dengan bintang induknya sehingga mengalami penguncian gravitasi. Dan cuma salah satu sisi planetnya yang selalu mengarah ke sang bintang. Hal serupa juga terjadi pada bumi dan bulan. Maka cuma satu sisinya yang menerima radiasi intens. Sebagian ahli juga berspekulasi kalau peradaban cerdas mungkin mendiami sisi gelap planet ini. Dan bisa aja mereka telah mengirimkan sinyal misterius yang tertangkap oleh para astronom pada tahun 2019. Para saintis mendeskripsikannya sebagai suar optik terang berdurasi lama diikuti dengan serangkaian ledakan radio yang koheren dan kuat. Sinyal ini teramati selama 30 hari dengan salah satu teleskop radio di bumi. Para ilmuwan mengiranya sebagai sinyal buatan yang dikirim oleh peradaban di luar angkasa. Dan kemungkinan sinyal ini berasal dari Proxima Centauri B atau salah satu satelit yang ada di sistem bintang itu. Tapi setelah dilakukan pendalaman, mereka gagal mendeteksi sinyal yang sama. Lalu teori yang paling kuat menyatakan sinyal radio ini kemungkinan cuma berupa gangguan yang berasal dari teknologi di bumi. Tapi gimana ya kalau sinyal ini memang dikirim oleh peradaban di sisi gelap Proxima Centauri B? Kali aja kita akan segera mengetahuinya. Teleskop antariksa James Webb telah diluncurkan pada hari Natal tahun 2021 ini. Roket pendorong lepas landas dari bumi menuju orbit, kemudian wahana ini akan membawa teleskop ke titik spesifik di antara bumi dan matahari yang gaya gravitasinya sama kuat. Nggak seperti di permukaan bumi, di luar angkasa nggak ada polusi cahaya. Jadi nggak akan ada awan dan kondisi cuaca lain yang mengganggu kinerja teleskop.
Teleskop James Webb digadang-gadang bisa menggantikan teleskop Hubble yang telah beroperasi sejak tahun 1990 dan harganya mencapai 147 triliun rupiah. James Webb dilengkapi dengan cermin selebar ring tinju yang lebih canggih sehingga bisa mengamati objek yang jauh di luar angkasa. Dan saking jauhnya, cahaya yang belum sampai di bumi sudah bisa terdeteksi. Jadi kemungkinan kita akan bisa merunut jauh ke belakang. Bahkan, teleskop James Webb akan mengamati kondisi alam semesta beberapa saat setelah Big Bang. Jadi kita akan bisa melihat proses terbentuknya bintang dan galaksi pertama, serta perubahan alam semesta sampai sekarang. Selain itu, James Webb juga bisa mempelajari Proxima Centauri b. Para astronom akan melacak cahaya buatan di permukaannya seperti cahaya LED di planet kita. Kalau Proxima Centauri b benar-benar menaungi kehidupan di sisi gelapnya, penghuni lokalnya pasti sudah bisa mindahin panas dan cahaya dari sisi terangnya. Dan mereka perlu memanfaatkan cahaya buatan untuk mendukung kehidupan di sisinya. James Webb mampu ngebedain antara cahaya asli bintang dengan cahaya buatan di sisi gelap planet. Dan kalaupun memang ada cahaya buatan di situ, berarti kita akan bisa mengonfirmasi adanya peradaban cerdas di luar sistem tata surya kita yang selama ini belum pernah terbukti. Tapi bisa aja sih ada kesalahan kalkulasi dan interpretasi data. Nah, untuk mengetahui kebenarannya, kita cuma perlu mengirim probe luar angkasa ke Proxima Centauri sehingga bisa tahu gambaran pastinya. Tapi kita terkendala jarak. Meskipun lokasi Proxima Centauri paling dekat dengan tata surya, kita perlu waktu puluhan ribu tahun untuk sampai ke sana. Apalagi probe luar angkasa Voyager 1 perlu menempuh perjalanan selama 44 tahun cuma untuk meninggalkan tata surya. Dan itu baru langkah kecil aja sebelum menuju ke bintang terdekat. Jadi kita perlu metode lain agar perjalanannya lebih jauh dan cepat. Sebagian ilmuwan mengusulkan pengiriman mikroprobe ke Proxima Centauri b. Berat maksimalnya cuma setara jarum jahit. Wahana peluncur akan meluncurkan ribuan probe menuju orbit, kemudian probe melepaskan layar luar angkasanya. Layar ini berbahan super ringan dan memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan daya dorong. Setelah layarnya mengembang, kita bisa mengarahkan sinar laser kuat ke planet tujuan yang nantinya akan mempercepat laju probe sampai 20% dari kecepatan cahaya. Ini akan menjadi rekor kecepatan absolut berdasarkan standar kita. Tapi probe ini masih perlu waktu 21 tahun untuk sampai di destinasinya dan kita perlu nunggu sekitar 4 tahun lagi untuk menerima sinyalnya. Sistem bintang Proxima Centauri bukan satu-satunya dunia yang berpotensi menaungi kehidupan. Dan salah satu misi teleskop James Webb adalah mencari dunia lain seperti ini. Instrumen canggihnya akan mampu melacak planet sejuk yang suhunya mirip bumi. Kita akan mendalami sekitar 24 sistem bintang di dekatnya, mendeteksi planetnya, sekaligus satelitnya. Para ilmuwan telah mengantisipasi kejutan besar dalam penemuan eksoplanet tersebut. Setelah mulai dioperasikan pada tahun 2022, teleskop ini akan membantu kita mendeteksi dunia baru dan mendalami objek luar angkasa yang sudah ditemukan. Berkat teleskop antariksa James Webb, kita juga mungkin bisa mendalami tata surya kita sendiri. Misalnya saja, Europa, satelit Jupiter yang diyakini memiliki kandungan air. Bentuknya memang mirip bongkahan es, tapi interaksi gravitasi Europa dengan Jupiter telah memanaskan intinya. Dan kemungkinan es di bawah permukaannya bisa mencair, jadi di bawah kerak esnya kemungkinan ada lautan. Kondisi serupa juga bisa terjadi di satelit Saturnus, Enceladus yang cukup aktif secara geologis. Banyak gletser yang menyembur dari sela-sela permukaannya. Instrumen inframerah teleskop James Webb akan bisa mengeksplorasi Europa dan Enceladus, terutama dalam pencarian tanda-tanda kehidupan di masa lalu. Keberadaannya bisa dilacak dari jejak aktivitas kehidupan organisme atau bakteri hidup. Teleskop ini dijadwalkan akan beroperasi selama 6 tahun, tapi di masa depan kita akan meluncurkan teleskop yang jauh lebih besar. Namanya LUVOIR atau Large UV Optical Infrared Surveyor. Ukuran cermin LUVOIR 2 kali lebih besar dari teleskop James Webb dan hampir 7 kali lipatnya Hubble. Menurut rencana, teleskop ini akan diluncurkan pada tahun 2039 dengan bantuan roket super berat menuju orbit. Kemudian, LUVOIR harus sampai di destinasinya sejauh 1,5 juta kilometer dari bumi untuk memulai observasi. Saat itulah kita akan bisa melaju lebih cepat dari kecepatan cahaya. Dan kalau teleskop ini mendeteksi planet yang berpotensi laik huni, kita bisa mengirim probe luar angkasa atau malah tim pengamat ke planet tujuan.
Dengan begini, pertemuan diplomatis dengan peradaban luar angkasa bisa saja menjadi kenyataan. Teleskop antariksa James Webb atau JWST ibarat paparazi antar galaksi yang paling hebat. Teleskop ini memotret beberapa selebritas paling terkenal di alam semesta. Bintang, galaksi, eksoplanet, apapun namanya, teleskop antariksa James Webb akan memotretnya. Jadi, kalau kamu penggemar selebritas kosmik, ayo kita lihat foto-foto bertabur bintang terbaik ini. Nebula Carina. Foto nebula yang diberi nama Carina ini dipublikasikan pada tanggal 12 Juli. JWST memotret pemandangan indah nebula yang terletak sekitar 7.500 tahun cahaya dari bumi. Dijuluki tebing kosmik, nebula ini merupakan sarang bintang-bintang muda yang sebagian diantaranya beberapa kali lebih besar dari matahari. Nebula Carina adalah pemandangan langit yang terletak di rasi bintang Carina bagian selatan. Nebula ini sangat besar, kira-kira lebarnya 260 tahun cahaya. Bintang-bintang masif di dalam nebula ini sangat terang dan panas, sehingga menciptakan awan gas dan debu yang bercahaya di sekelilingnya. Nebula Carina juga terdiri dari awan gas dan debu yang berputar-putar, tempat bintang-bintang baru dilahirkan. Gas ini menciut karena beratnya sendiri, menjadi lebih panas dan lebih padat, dan semua ini akhirnya berujung pada pembentukan bintang-bintang baru. Akan tetapi, nebula Carina bukan hanya tempat pembentukan bintang yang tenang. Ini merupakan tempat terjadinya beberapa peristiwa paling destruktif di alam semesta yang menciptakan gelombang kejut masif yang melenyapkan semua yang dilaluinya. Sangat kacau dan keren. Quintet Stephan. Foto ini juga diunggah pada tanggal 12 Juli. Quintet Stephan adalah kelompok visual 5 galaksi yang berada pada jarak yang sangat jauh dari kita, yaitu sekitar 290 juta tahun cahaya di rasi bintang Pegasus. Ini seperti reuni keluarga kosmik. Semua galaksi ini berhubungan dengan satu sama lain dan saling berinteraksi dengan cara yang menarik. Mereka saling tarik-menarik dengan gravitasi mereka dan terus-menerus bertukar gas dan debu. Interaksi ini menyebabkan beberapa galaksi bertabrakan dan menyatu yang bisa menghasilkan berbagai macam efek keren, seperti ledakan pembentukan bintang dan supernova. Berkat JWST, kita bisa melihat gelombang kejut, ekor pasang surut, dan detail menakjubkan lainnya dari galaksi-galaksi ini. Interaksi antar galaksi-galaksi tersebut menciptakan pemandangan menakjubkan yang bisa kita lihat di foto ini. Jupiter. Inilah teman lama kita, si raksasa tua. Foto ini dipublikasikan oleh NASA pada tanggal 22 Agustus. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya dan dikenal memiliki banyak bulan serta awan indah yang berputar-putar. Planet ini juga memiliki sistem cincin seperti halnya Saturnus yang terdiri dari partikel-partikel kecil debu yang mengitari planet ini. Cincin-cincin ini jauh lebih kecil dan tidak terlalu terlihat dibanding cincin Saturnus, tapi masih cukup indah. Jupiter juga memiliki aurora yang merupakan pertunjukan cahaya berwarna-warni di atmosfer planet ini. Aurora ini disebabkan oleh partikel bermuatan dari angin matahari yang berinteraksi dengan medan magnet Jupiter. Sama seperti di bumi, aurora bisa dilihat di dekat kutub-kutub planet. Tapi, aurora ini jauh lebih terang dan lebih kuat daripada aurora bumi. Kita bahkan bisa melihat pertunjukan cahaya yang luar biasa ini dari luar angkasa. Dan sekarang kita akhirnya bisa memotret pemandangan memukau ini. Foto JWST memperlihatkan aurora Jupiter, cincin-cincinnya, dan bahkan 2 bulannya, yaitu Amalthea dan Adrastea. Sungguh menakjubkan betapa terang dan jernihnya kedua bulan tersebut dalam foto ini. Galaksi Cartwheel. NASA merilis foto ini pada tanggal 2 Agustus. Foto ini memperlihatkan galaksi Cartwheel dan teman-temannya. Galaksi Cartwheel mendapatkan namanya dari bentuknya. Bentuknya memang seperti roda gerobak, bukan? Galaksi ini merupakan kumpulan bintang, gas, dan debu raksasa yang berputar-putar yang terletak di kedalaman ruang angkasa. Bentuknya seperti kincir dengan lengan-lengan spiral yang panjang. Lengan-lengan ini disatukan oleh gravitasi di bagian tengah yang merupakan rumah bagi lubang hitam supermasif. Tapi galaksi Cartwheel sedikit berbeda dengan galaksi-galaksi spiral lainnya.
Galaksi ini terbentuk ketika galaksi yang lebih kecil bertabrakan dengan galaksi yang lebih besar, menciptakan gelombang kejut yang menggetarkan gas dan debu. Kita harus mengunjungi galaksi ini suatu hari nanti. Pasti akan jadi perjalanan yang seru. Galaksi spiral M74. Ini dia galaksi spiral lainnya. NASA merilis foto ini pada tanggal 22 Juli. JWST harus mencari celah di antara lapisan debu dan gas tebal untuk bisa melihat gugus bintang yang indah ini. M74 termasuk dalam kelas khusus galaksi spiral yang dikenal sebagai galaksi berdesain agung. Artinya, lengan-lengan spiralnya terlihat jelas dan tampak menonjol. Berbagai hal menakjubkan terjadi di dalam galaksi spiral. Supernova, bintang-bintang yang dilahirkan di dalam awan gas dan debu, dan banyak keajaiban kosmik lainnya. Gas dan debu bercahaya, bintang-bintang terang, dan pola lengan spiral yang berputar-putar menjadikan galaksi spiral sebagai salah satu objek terindah di alam semesta. Kita bisa melihatnya dengan jelas pada foto M74. Nebula Tarantula. Foto nebula yang diberi nama menyeramkan Tarantula ini dipublikasikan pada tanggal 6 September. Foto ini mencakup area sepanjang 340 tahun cahaya, jarak yang sangat jauh. Berkat foto ini, para astronom berhasil menemukan bintang-bintang muda yang sebelumnya diselimuti debu. Nebula Tarantula terletak 160.000 tahun cahaya jauhnya dari kita, di awan Magellan Besar. Ini merupakan area pembentukan bintang terbesar dan paling terang di grup lokal, yaitu galaksi-galaksi yang berada paling dekat dengan Bima Sakti. Penamaannya diambil dari bentuknya yang mirip kaki tarantula besar. Wilayah ini sangat luas, lebarnya sekitar 1000 tahun cahaya, dan merupakan rumah bagi bintang-bintang yang paling masif dan bercahaya di alam semesta. Salah satu alasan kenapa nebula Tarantula menarik bagi para ilmuwan adalah komposisinya. Komposisinya mirip dengan daerah bintang-bintang di Cosmic Noon, yaitu kondisi alam semesta kita saat masih berusia beberapa miliar tahun. Pada saat itu, pembentukan bintang berada pada puncaknya. Berkat teleskop Webb, kita bisa mempelajari galaksi ini dengan lebih baik dan mengetahui seperti apa alam semesta kita saat berada di puncaknya. Cincin Neptunus. Foto ini dipublikasikan pada tanggal 21 September 2022. Dalam foto ini kita bahkan bisa melihat 6 bulan kecil di dekat Neptunus dengan Triton yang bersinar terang di sudut kiri atas. Kalian tidak mengira itu matahari, bukan? Dan ya, Neptunus juga memiliki cincin. Cincin ini seperti aksesori kosmik terbaik karena menambah sentuhan kemewahan dan gaya pada planet ini. Tapi tidak seperti perhiasan duniawi lainnya. Cincin-cincin ini terbuat dari partikel-partikel kecil debu, bukan berlian atau emas. Ada 5 cincin yang diketahui mengelilingi Neptunus, yaitu cincin Gale, Le Verrier, Le Sol, Arago, dan Adams. Para ilmuwan menduga cincin-cincin ini masih relatif muda, jauh lebih muda dari tata surya, dan jauh lebih muda dari misalnya cincin Uranus. Cincin-cincin ini mungkin terbentuk saat salah satu bulan terdalam Neptunus berada terlalu dekat dengan planet ini dan terkoyak oleh gravitasi. Kita belum pernah melihat cincin Neptunus seterang ini sejak Voyager 2 melintasinya pada tahun 1989. Jadi, ini kesempatan bagus untuk melihat cincin-cincin ini lebih dekat. Pilar-pilar penciptaan. Foto ini diterbitkan pada tanggal 19 Oktober. Pilar-pilar penciptaan menjadi terkenal berkat teleskop Hubble, tapi foto ini sangat tajam dan jauh lebih detail. Pilar-pilar yang berada di nebula elang ini memiliki tinggi sekitar 5 tahun cahaya, yang berarti amat sangat panjang. Dan mereka tampak seperti formasi batuan yang megah, hanya saja jauh lebih transparan. Seperti layaknya latar film Hollywood, tempat ini penuh dengan aksi dan efek khusus. Ini merupakan tempat terjadinya proses-proses paling dramatis di alam semesta. Gas dan debu menciut karena gravitasinya sendiri, membentuk gumpalan-gumpalan yang pada akhirnya akan menjadi bintang. Tempat ini penuh dengan radiasi yang kuat, semburan partikel berenergi tinggi, dan supernova, seperti versi kosmik dari Survivor. Dan kalau itu belum cukup menyeramkan, berikut foto lain yang dipublikasikan oleh NASA pada tanggal 19 Oktober. Mereka membagikan tepat sebelum Halloween. Di sini,
Pilar-pilar itu tampak seperti tangan yang sedang menggapai sesuatu. Nah, semua foto ini memberi kita pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Foto-foto ini mengingatkan kita akan kompleksitas alam semesta yang luar biasa dan hal-hal menakjubkan yang terjadi bahkan di sudut-sudut tergelap dan terpencil dari kosmos. Mari berharap teleskop James Webb akan terus memukau kita di masa depan.